pakai kata-kata bukan pakai disinfektan. Iya. Cara yang keempat ini kayak chipnya. Bang ini bagaimana mau dijadiin lucu Bang Panji? Orang ini aja lucu gue dengerin. Gue yakin sih gue bisa jauh lebih dalam ngebedah materi dia. Gue catat deh, lucu kayaknya. Maaf bos, typo maksud saya. Bos. Seneng lagi. Assalamualaikum sahabat. Iya. Ya itu yang kedua dan gak lucu juga. Iya bisa-bisa aja orang lagi stand up dia tidur. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi unit-unit Comika tidak ada yang salam, memang menunjukkan betapa brutal kampus ini. Iya, karena kan cuma segmen kita yang terdidik kan. Iya, betul. Lihat nih semuanya. Yoi, kita di sini adalah unit MLM. Ya, fokus aja. Bang, tolong dibantu Bang. Udah sore Bang, acaranya Bang. Baru opening udah minta bantuan. Mungkin biar semangat kita door prize dulu apa? Dores, ada kapal pesiar. Dan juga apa kapal pesiar. Masih agak ngebaca dulu ini agak ngebaca. Iya. Iya. Maaf Bang, kursinya agak Kondisikan lah ya. Oke, selamat sore, selamat datang di Comika Day. Ini adalah sesinya pecahkan. Saya Ulwan Fahri, saya adalah salah satu pengajar di lembaga atau unit belajar stand up comedy di Comika, yaitu Comika Pecahkan. Benar. Dan di samping-samping saya ini sudah ada komika-komika yang sudah tidak asing lagi namanya, tapi kita kenalkan satu-satu untuk menambah durasi. Oke? Dari yang ujung sana ada Dani Beler. Halo semuanya. Terima kasih Bang. Hey, Pengajar pecahkan. Dan sebelahnya ada Bang Ridwan Remin. halo. Dan sebelahnya lagi ada Mr. Robot atau Sang Robot, Erwin Bu. Wah, jangan dibu. Kenapa disorakin anjing? Benny anjing lu Ben. Tapi kan bener, namanya kan Erwin Bu. Jadi Bu, iya, itu justru benar. memberi semangat Bang. Iya betul kan? Benar. Betul. Oke, jadi di sini saya tidak hanya akan mengenalkan para pengajar, tapi juga akan menanyai mereka-mereka ini pendapatnya tentang pecahkan dan juga gimana nih experience-nya ngajarin stand up comedy secara formal atau secara resmi gitu ya. Karena biasanya stand up comedy itu dipelajarinya di komunitas-komunitas, betul Bang ya? Betul. Atau di YouTube gitu ya, dan mungkin juga kadang ada yang nggak belajar stand up tapi langsung mencoba stand up. Nah di sini di Comika kami berusaha nih membantu kamu-kamu semuanya yang ingin belajar stand up comedy secara lebih terstruktur. Karena seperti yang tadi dilihat di video TVC, ya betul ya TVC Bang namanya ya. Iya. Udah mulai agak TV banget nih saya nih Bang, walaupun berarti ada lumayan Bang ya. Ada buku pecahkan, ada kelas online, ada tipis-tipis webinar dan juga workshop tipis-tipis respect. Terus kemudian kita juga ada belajar stand up komedinya lewat acara yang fun, yaitu di sebuah konten YouTube di Comika Media, namanya Win One Solution. Oke. Pertama-tama langsung saja kita tanya-tanya bapak-bapak kita di sini, bapak-bapak pengajar yang sudah sering menerima voice note himne guru dari para murid-murid pecahkan. Enggak pernah. Enggak pernah. Belum. Nanti gua kirim kok.
Oke. Bang Beler dulu deh Bang. Sebagai komika senior, komika profesional gitu ya. Enggak juga. Yoi, gimana tanggapan Bang Beler ketika tahu Comika bikin lembaga edukasi stand up comedy yang namanya Pecahkan? Sedih pertama. Kenapa Bang? Karena akan menambah saingan. Tuh. Yang pertama itu, ya kan. Kayak kita mencetak sniper Iya. untuk menembak kita ya. Nah, iya itu. Nah, itu kan kayak ini sebuah numbuh lagi orang baru di dunia stand up. Akhirnya nanti kita kompetisi lagi. Betul. Gitu. Tapi karena pola pikirnya harus open minded, akhirnya seneng lah. Senang ya Bang? Senang deg-degan. alhamdulillah. Hah? Deg-degan tapi. Deg-degan sampai sekarang nih kok. senang alhamdulillah. Senang, Bang, ya? Akhirnya ada tersalurkan lah gitu. Kayak misalkan dulu Apa yang tersalurkan? hasrat. Waktu luang. Itu satu, waktu luang. Terus yang kedua masalah referensi. Dulu kan kayak ini mau ngetes nih kalau misalkan strukturnya gini benar nggak ya? Tapi sekarang ada wadahnya gitu. Oke. Senang Sorry sih. Ler, bintang tamu harus di sini duduknya. Iya. Oh iya. Memang dia belum pede sebagai bintang tamu juga. Iya. Gini ya. Di kamera seru ya Iya. lihat. Nah ini kompak Oke. baru. Kompak ya. Bisa ulangi pertanyaannya Poluan? Soalnya beda ya jawabannya kalau gini sama gini beda ya. Oke. Bulan kayak lagi naik Mega Pro ya. Kagak nyampe kan. Iya. Kagak nampak ya. Jinjet lagi. Kehalangan tanki. Berhentinya harus di trotoar Bang saya Bang, nggak nyampe saya Bang. Gitu Poluan. Saya sih senang alhamdulillah. Seneng ya? Oke. Berarti istilahnya menambah kompetitor tapi bagi komika juga akhirnya bisa menjadi wadah untuk terus belajar gitu kan ya? Yoi. Kita Bagus kesimpulannya bagus. bagus ya, bagus. Cukup Udah cukup. TV banget nih saya nih. Oke Bang Remin Bang, gimana Bang? Pertanyaan yang sama. Perasaannya ketika Comika bikin Pecahkan? Sejauh ini masih senang. Hmm. Masih banyak belajar juga akhirnya. Karena kan kalau ngajarin atau sharing secara non formal di komunitas tuh kadang kita random aja ngajarinnya kan. Sebenarnya ya udah kita lagi pengen ngomongin apa gitu ya, dia harus siap ngomongin apa. Sementara kalau dipecahkan tuh lebih struktur aja. Iya. Oke. Dan kita juga semakin dilatih untuk ngulik juga pengetahuan kita yang tadinya random itu dipadetin gitu. Oh temanya ini gitu. Yoi. Dipadetin, dipermudah untuk disampaikan kepada teman-teman atau kamu-kamu semua yang ingin belajar stand up comedy. Ya. Kayak saya sama Ridwan Remen kemarin bikin slide sampai subuh. Yoi, memang hanya untuk Anda semua ini. Iya. Pengorbanan gini. Respect. Lu ngelakuinnya tulus itu. Tulus. Respect. Bagus. Masih direkam kan ini ya? tulus. Masih. Karena lu anaknya komunitas banget kan? Iya banget gua. Berkomunitas banget. Gila sih. Yoi. Bogor kan? Bogor. Kak Erwin, Iya. bagaimana sebagai abang-abangan di komunitas Jakbar dan juga di sekarang sebagai wakil stand up Indo juga melihat ada lembaga stand up comedy, belajar stand up comedy, Pecahkan. Gimana Bang? Bagus. Sebenarnya biasa aja karena gue juga nggak terlalu tahu kan Comika Pecahkan kan lembaga edukasi stand up. Betul. Ya bagusnya dalam arti ya banyak orang baru yang pengen belajar stand up ya artinya komunitas kesenian ini akan semakin bertumbuh gitu. Betul sekali. Gitu. Jadi ya siap-siap saja teman-teman di Instagram karena akan semakin banyak konten-konten lucu dari para komika-komika. Betul kan? Enggak. Mungkin yang lebih bagus dari adanya Pecahkan itu kita bisa mewadahi orang-orang yang nggak sempet ikut komunitas. Betul, Oh, betul. Karena kan waktunya kalau ke komunitas memang harus banyak dikeluarkan nongkrongnya, Iya, ada nongkrongnya. Jarak. iya. Jarak ya. betul. Jarak juga. Oh, karena waktu jarak. Iya, ya. waktu jarak. Sama resiko diabetes. Karena minumnya es teh manis mulu. Oh iya. Kecuali Iya. ditunggu esnya cair jadi nggak terlalu manis diabetesnya juga berkurang ya kan. Boleh saya terusin? Boleh. Boleh. Masih direkam Wan. Mau saya angkat nih, Terima kasih, Bang. Sebelum saya lupa. Gitu. Iya, jadi orang-orang yang mungkin terhalang waktu kerja atau kesibukan, dia tetap bisa belajar lewat Pecahkan dengan jadwal yang dari jauh-jauh hari udah disediakan. Gitu. Betul, betul. Daripada nongkrong-nongkrong tidak jelas, daripada harus sok-sokan respect kepada senior-senior komunitas yang tidak terlalu lucu ya kan. Mending langsung aja sama Pecahkan karena terjamin pengajar-pengajarnya. Yoi. Bang, minta tolong Bang, saya mau tunjukkan sesuatu nih kepada teman-teman kamu-kamu semua nih.
Nah, pecahkan ini kan berdirinya waktu pandemi nih. Iya. Ya. Waktu pandemi, tapi ternyata wow, responnya sangat luar biasa positif. Jadi, buku pecahkan sendiri itu sudah terjual 3.000 eksemplar sejauh ini. Wow. Terima kasih. Bahkan 1.000 eksemplarnya itu terjual dalam sehari, Bang. Wah. Dalam sehari. Yoi. Berarti makin kesini makin jelek kerjanya ya. Yang penjualan itu ya. Ya kan tapi konsisten Bang. Oh, iya. Memang sehari 1.000 tapi setahun 2.000 tapi sebanding lah ya setidaknya ya. Konsisten tiap hari itu ada penjualan. Pada di fotokopi kali ya Wan. Bukunya. Pinjam deh buat fotokopi. Jangan ditiru teman-teman ya. Oh, dijilid. Dan juga kemudian yang kedua juga sejauh ini Pecahkan sudah membantu 12 ribuan orang yang ingin belajar stand up comedy. Itu juga termasuk dari 3.000-nya dari buku Pecahkan, dari pendengar podcast, dari viewers YouTube, dari konten Instagram semuanya. Lebih kurang tuh estimasinya segitu. 12.000. 12.000. Lebih banyak dari follower kita semua. Oh saya. Maaf. Saya juga. Gue doang yang enggak kayaknya ya. Maaf ya. Tidak apa. Makanya gue diem melus kalau nyambungin. Gue tahu gue diem tadi. Iya. Followers kalian. Ternyata menjadi bumerang ya bagi kita Iya, semua kecuali iya, Bang hati-hati. Remi. Oke maaf. Lanjut. Dan ini menariknya nih Bang, di Pecahkan kami juga membantu teman-teman, kamu semuanya sudah belajar, memfasilitasi untuk mendapatkan panggung pertamanya. Yoi. Luar biasa. Luar biasa. Beberapa di antara murid Pecahkan itu tahun ini akan dipersiapkan untuk manggung show. Wih, Yoi. di mana? Di mana? Di pinggir lampu merah sih, tapi setidaknya enggak Bang. Enggak Bang, nanti kita akan bekerja sama dengan Comika Event, kita akan menghadirkan para murid-murid Pecahkan untuk menjadi pengisinya. Penasaran kan? Tunggu saja nanti hasil rapat kami. Oke. Itu anak-anak baru Pecahkan yang bikin show sendiri? Ya ada beberapa dia tarik sebagai opener atau pembuka. Komika headliner gitu Ko Erwin. Oh jadi itu kayak jenjangnya ya. Setelah Jenjangnya. ikut belajar sama kita Iya. dapat panggung juga. Iya. Betul, Untuk betul. mencoba kemampuan. Luar Betul. biasa sekali. Betul. Luar Pecahkan. biasa sekali Pecahkan. Jadi panggung itu antara menjadi mencoba kesempatan ya setelah belajar, mencoba materi. Antara itu atau dicaci maki seniornya langsung ya. Di hari itu ya kan kalau misalnya kurang. Tapi tidak apa-apa dong. Taruh. Pelan-pelan. Ngarahinnya nih mau kemana nih. Slow. Kita sih siap bantu sebenarnya. Siap bantu ya? Cuma kalau terlalu ugal-ugalan. Iya. Pada power juga. Agak bingung juga nih. Makanya beberapa yang kami pilih, yang kami bantu gitu ya supaya lebih bagus daripada yang lain yang tidak pernah ikut Pecahkan. Gitu ya Bang ya. Narasinya terlalu ini ya Man ya. Dari tadi kita perhatiin tuh nggak mau tos-tosan sama senior. Perasaan kita mau. Lu maksudnya apa sih? Iya sih. Mau Bang. Powernya sih ada, arahnya yang nggak tentu. Mau Bang. Harus pasti gitu. Agak menguap Bang otak saya Bang kena panas Bang. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini belum yang ini. Ini belum. Udah, Udah tadi. Ya, bagus. Nah ini ada testimonial dari Bang Panji. Beliau itu visinya ya, menghadirkan Pecahkan itu adalah untuk menjamin para komika itu tetap lahir, tetap produktif sehingga dengan kualitas yang bagus tentunya sehingga industri ini tuh bisa terus maju, melesat sampai ke negeri jiran. Coba, Wan. Dia melakukannya lagi. Coba. Dia melakukannya lagi. Coba, kondisikan kok. Karena nada lu tuh nada mau melucu. Ini mah anjing kita bingung ngerasa. Iya. Gak bisa ditegur halus. Nggak bisa. Nggak bisa somasi kayaknya lu. To the point To the kayaknya. point langsung. Nggak bisa sindir-sindir halus, Wan. Iya, udah ditegur halus loh tadi. Ternyata bukan murid Pecahkan yang dibully senior-senior, ternyata kepala sekolahnya yang dibully senior-senior. Tidak apa-apa. Wan. Proses belajar saya menjadi host ini ya. Masuk Dan juga Bang Remin ini kebetulan adalah salah satu pengajar Pecahkan yang rutin nonton open house yaitu ajang latihannya para komika amatir gitu ya, ngeliatin. Dan ternyata respon Bang Remin tuh tertarik gitu ya karena banyak peserta yang habis diajarin mulai ada perkembangan secara penulisan. Gitu Bang Remin ya. Iya.
Pernah gue ngomong gini ya. Pernah. Gue lagi inget-inget. Lupa ya Wan. Gimana gue ngomongnya ya? Pernah nggak? Pernah. Gimana ya gue? Tapi itu Bang Remin kita mabokin dikit supaya Iya. testimonialnya. Kayaknya begini. pernah. Coba ingat-ingat lagi pernah Wan. Iya, iya, Pernah. Tapi gue memang ngerasa seperti itu. Gitu ya Bang? Iya, jadi gue sering nonton awal-awal ngeliat tuh komika baru kerasa lah kayak ngapain sih nih orang gitu. Ya kan awal-awal ngeliat betul. kok materinya masih gini-gini aja. Tapi beberapa kali nonton kayak komika open house-nya ini gue ngeliat kayak udah rapi ya sekarang materinya gitu. Ada juga ada yang udah rapi kamarnya. Backgroundnya dong yang diganti ya. Iya. Ih bagus nih gitu. Bener. Dari Zoom tuh kelihatan rapi gitu. Betul. Setidaknya ada yang rapi lah ya. Cuma seneng akhirnya, wah ada perkembangan. Memang kalau stand up tuh memang waktu dan pengalaman tuh memang dibutuhkan banget. Betul. Jadi bukan cuma sekali dikasih tahu dia langsung bisa, tapi dia harus tahu juga kemampuannya sejauh mana, terus bisa berubahnya sejauh mana. Nah itu dia. Gitu. Jadi kita fasilitasi ya belajar, kemudian nyoba materinya di open house, kemudian nanti bisa ada kesempatan mendapatkan panggung show. Iya. Baik kita lanjut ke slide selanjutnya. Masih aman kok. Masih aman. Kayak lu ngomong tuh kita nungguin. Iya. Iya. Antara ngajak tektokan apa mau lanjut ya? Makanya gue duduk di pojok milih tadi. Milih di pojok gua. Kita udah siap-siap, lanjut brengsek. Iya. Biar siap-siap Bang, karena kan biasanya gitu guru kan suka ngasih dadakan gitu pertanyaan. Ini ada beberapa testimonial dari teman-teman yang sudah mengikuti workshop Tipis-Tipis Respect angkatan pertama. Iya. Jadi ini keempat pengajar pecahkan mulai dari Bang Beler, Bang Remin, Bang Awe dan juga Bang Panji itu semuanya memberikan materi-materi dasar belajar stand up comedy. Nah ini alhamdulillah testimonialnya positif semua Bang. Ya, yang diposting kan? Yang Iya. diposting. tidak, tapi rata-rata emang bagus. Rata-rata bagus. Berarti ada yang jelek. Yang jelek nggak diposting. Iya. Kan Pasti. namanya belajar kan ada yang bagus ada yang jelek Oh, iya, Bang. betul, Termasuk Ya fair aja kita mah ya. Iya. Yang penting kan kualitas sama kuantitasnya seimbang Seimbang. lah. Betul. Dan ini juga nanti tunggu saja workshop Tipis-Tipis Respect angkatan kedua di bulan November. Insya Allah kita akan buka lagi bagi teman-teman yang ingin belajar stand up comedy dari dasar banget. Termasuk dari dasar laut nanti tunggu saja. Jadi kasih tahu 3 kali itu ya. Ya kan kok ya. Lu mah lu masuk kuping kanan keluar kuping Mending lagi. bulan November lu daftar dah. Bener. Gua sih saran aja nih. Siap. Karena nggak bisa secara halus Iya, tuh nggak bisa. 3 kali ya Wan ya. Iya harus memang. Iya. Lu ada formulirnya kan? Iya. Saya daftar. Jangan cuma mengkoordinir inisiatif gitu daftar gitu Iya. Siap. Nanti lu bisa testimoni di sini nih. Di sini ulang pasti. Ya, bisa. Alhamdulillah. Panggung saya di tahun depan adalah di testimonial. Siap. Oke, terima kasih. Kita lanjut nih ngobrol-ngobrol bersama para pengajar kita. Nah, Bang, sejauh ini Bang Beler sama Bang Remin sudah ngajar workshop dan webinar kan, dan sudah ngelihat gitu Kayak tipe-tipe. matanya kosong gitu ya. Ngeliat gitu. Isi apa isi? Iya dia ngomong apa tapi nggak dipikirin pasti lu ya. Lu ngomong nggak mikir kan? Mikir Bang, Santai gitu. mikir Bang ya. Allah. Mikir jangan. Iya. Coba apa coba? Tuh kosong matanya. Bang jangan ngundang BNN Bang, saya belum kaya, belum mampu beli. Jadi Bang Beler sama Bang Remin kan sudah ngeliat gitu ya, kiprah teman-teman pelajar dipecahkan gitu. Ada nggak sih yang 1-2 yang kayaknya ini premisnya menarik nih, atau sebenarnya personanya bisa nih tapi belum terulik aja gitu. Itu sejauh ini gimana Bang Beler? Ada. Waktu kedua kan webinar ya. Yang pertama tuh apa? Tipis-tipis respect ya? Tipis-tipis respect workshop. Ya. Nah, yang waktu workshop itu banyak yang di soal ujiannya kan kita ngetes nih, habis kita ngasih pemaparan, terus teman-teman ngajuin materinya, terus kita bahas. Kayaknya ada yang menarik gitu dari segi premis, tapi mungkin eksekusinya dia buruk gitu. Kayak nemu satu premis yang kita nggak kepikiran, tapi adanya di orang ini nih. Iya. Mau dicolong kan nggak enak gitu kan. Tapi ya udah dijelasin bahwa sebenarnya premisnya menarik nih. Cuman eksekusinya kurang pas kalau diginiin gitu. Banyak sebenarnya yang potensial, emang harus pelan-pelan aja. Awal-awal memang bagus doang premisnya ya kan. Ntar setup bagus, baru premis lagi yang bagus. Emang gak ada punchline-nya gitu. Ulang lagi. Emang prosesnya lama kok. Emang gitu. Banyak yang saya jumpai teman-teman dari peserta pecahkan tuh yang potensial dalam segi struktur materi atau premis.
Kalau menurut Bang Remin bagaimana? Pertanyaan yang sama. Lu jangan gitu dulu. Ya, lu jangan tua dulu. Udah mencoba biasa aja Iya, ya. gue juga biasa aja nih. Kalem, Iya, kalem, biasa aja. santai. Kalem gitu. Sebenarnya setiap orang kan pasti punya cerita yang menarik di hidupnya gitu Iya, iya. untuk diangkat jadi materi stand up. Sebenarnya gimana cara mencocokkan apa yang pengen dia ceritain sama teknik-teknik yang mungkin bisa dia pakai dengan kemampuan yang dia miliki gitu. Makanya kalau dipecahkan itu kalau workshop aja ada 4 kali pertemuan. Betul. Ada kayak nulis setup, nulis punchline, ada delivery, ada juga langsung tes open mic. Betul. Itu kan sekalian ngetes lu tuh jagonya pas apa sih gitu. Ada yang mungkin udah jago di bagian setup tapi punchline-nya ngaco. Ada yang jago punchline tapi nggak ada setupnya Ya. gitu. Ada yang jago delivery aja nggak ngomong. Nah, Pantomim dia ya. Ada yang mungkin jagonya pas langsung tampil secara persiapan jelek gitu. Tapi pas tampil kok lucu ya orang, menarik, energik gitu. Nah itu tuh tinggal gimana caranya memanfaatkan apa yang kita udah berikan untuk mengasah kemampuannya supaya lebih kuat lagi gitu. betul. Nah itu dia teman-teman, menarik sekali. Yoi. Nah kalau kok Masih ada Wan, udah. udah, Udah. Kita geser ke pertanyaan selanjutnya. Jadi saya tidak terlihat kosong di kamera ya. Ini belum. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Ko Erwin. Oh, gitu. Nah, Ko Erwin ini kan kebetulan pernah gabung di konten edukasi hiburan Win One Solution di YouTube. Ya. Kemarin sama Bang Rin. Oh iya benar. Ya, jadi kan di kesempatan itu Ko Erwin sempat ngelihat ada satu materi peserta workshop gitu ya yang dicoba diulik gitu, walaupun secara kasar aja gitu ya. Nah kalau menurut Ko Erwin sendiri sejauh apa sebenarnya pengajar-pengajar pecahkan atau kalau Ko Erwin memposisikan dirinya sebagai orang yang bisa bantu ya komik-komik baru, sejauh apa bisa membantu komika-komika senior termasuk pengajar pecahkan? Gue nggak paham arah pertanyaan. Enggak pelan-pelan coba. Iya. Panjang ya, panjang ya. Iya. Lu nggak tahu tanda tanyanya di mana kan? Iya, Iya. iya. Ini serius bukan pengen apa, cuma Iya. beban otak gue kayaknya nggak nyampe. Iya. Lebih sederhana aja Lebih pertanyaannya. sederhana. Gimana Ko Erwin sebagai komika senior bisa membantu sebenarnya teman-teman yang mau belajar menulis materi lewat pecahkan? Ya daftar, dipecahkan. Ya maksudnya kan caranya membantu ya daftar. Iya, salah iya, sih. iya. Selesai. Oke. Tapi waktu kemarin Ko Erwin kan sempat nge-rewrite, ngasih masukan seperti itu. Oh cuma ya makanya kan sebenarnya banyak sarana untuk belajar kan ada di YouTube, Comika Media kan juga ada beberapa konten edukasi stand up. Ya, Ya kalau lebih jelasnya yang masuk pecahkan yang mungkin lebih terstruktur belajarnya gitu. betul. Nah. Selain tentunya bergabung di komunitas. Tentunya bisa bergabung Ya, di bisa komunitas. juga gitu. Tapi kalau Anda mending punya diabetes, mending langsung aja dipecahkan karena kita tidak menyediakan es teh manis. Ya, Bang, ya. Tadi kan itu saya callback Bang. Iya, Iya. iya. Tolong supportnya Bang. Iya, iya. Tapi kadang teknik itu harus diimbangi sama rasa sih. Lu harus tahu kapan harus ngeluarinnya. Nggak asal jeplak es teh manis, nggak ada. Iya, siap. Nah, sekarang berbicara sebagai abang-abang sebagai komika profesional. Di titik apa sebenarnya seorang komika itu bisa merasa hidup sebagai orang yang komika profesional? Gak bisa. Udah realistis aja gitu. Kalau kerja gitu. Benar. Hobi dulu aja. Kalau emang sekiranya oh bisa nih baru coba gitu. Cuma kalau langsung dari awal gue pengen jadi komika profesional. Kayaknya pelan-pelan gitu ngubur mimpinya. Karena Ko Erwin dulu kan juga sempat kerja kantoran, Iya, kemudian iya, juga iya. stand up gitu kan. Iya. Ya kalaupun emang mengambil pilihan itu ya mesti sadar ada konsekuensi yang Ya. diambil dari tiap pilihan kan Ya. gitu. Gitu. Oke. Oh, DNR ya. Kaget gua. Sekarang saya merhatiin Bang. Kaget. Merhatiin diketawain, tadi kosong diketawain. Kaget. Ya udah apa-apa. Memang sesi akhir tuh sesi begini harus. Kaget gua Wan lu. Ketawa. Bang Remin sendiri seperti apa Bang? Titik mana bisa menjadi komika profesional? Ya tergantung targetnya lah. Saya dalam hidup kalau misalnya target lu pengen terkenal banget, ya kalau lu belum terkenal berarti belum sampai titiknya gitu. Kalau lu pengen kaya, pengen punya rumah yang gede, kalau belum kesampaian ya berarti belum gitu. Tapi kalau gue standarnya ya ketika gue udah bisa kerja happy, nggak banyak ngeluhnya gitu pas tampil, bisa tetap ngeluarin unek-unek gue udah nyampe di titik ini sekarang gitu. Oke. Berarti walaupun sebenarnya ikut kompetisi maupun tidak ikut kompetisi sebenarnya nggak pengaruh banget ya sebenarnya. Ngaruh dong sembarangan lu. Lu Sembarangan. sembarangan lu. Abang. Kalau nggak ikut kompetisi kesini gue naik Grab.
Sembarangan lu. Gara-gara kompetisi gue tahu best man. Ngaruh. Iya, bener sih Bang. Ih, Saya ikut sembarangan. satu kompetisi aja udah langsung ini. Makanya Ngaruh begini-begini lah, aja. ngaruh. Untuk menambah apa ya, kemampuan. Karena kan kita butuh juga persaingan. Yo, ya. Kalau ikut komunitas enaknya kita bisa ngelihat saingan kita sesama temen gitu. Ngelihat kayak oh dia udah bisa ini ya, gue harus bisa ngejar dia gitu. Tapi secara profesionalnya memang butuh kompetisi. Yang dimana lu datang tuh orang semua udah siap. Nggak ada orang yang datang cuman karena hobi, karena pengen nongkrong. Kompetisi kan semua ngejar juara, pengen tampil yang terbaik. Jadi lu secara mental tuh kelatih banget gitu. Oke, mental teman-teman. Bagaimana kalau dari Dani Beler? Enak yang ngutip satu kata, Iya. mental. Mental, teman-teman. Gimana? Ayo, mental. Lo ngomong panjang lo tadi. Iya benar, mental teman-teman. Jam gua Set tadi langsung bridgingnya mental Bang ya. Nah, yang penting ada satu kata yang bisa diambil, gimana Iya. Beler? Enak banget nih sih. Barangan lu. Dani Beler bagaimana? Ya sama kurang lebih yang dibilang Ridwan Remin ya. Kalau misalkan kita udah bisa hidup dari stand up, kayak misalkan gak usah nyari duit lagi selain dari stand up, berarti sudah dikatakan lu bener-bener stand up comedian profesional gitu. Selama masih jadi komika tapi masih kerja, berarti kan masih belum tentu nih positioningnya di mana ya gitu. Ya balik lagi ke target. Kalau memang mau jadi komika profesional, ya latih terus sampai tujuannya tercapai. Kalau belum ya udah realistis aja gitu. Oke, terima kasih abang-abang. Saya juga masih pesan kepada teman-teman kalau misalnya mau belajar stand up comedy, langsung saja di pecahkan.com karena di sana sudah banyak produk-produk untuk belajar stand up comedy mulai dari buku, workshop, webinar dan lain sebagainya. Nah, terakhir teman-teman semangat terus walaupun stand up komedinya mungkin masih tidak berbayar apapun atau hanya dibayar nasi bungkus, semangat terus karena Comika selaku perusahaan yang akan memperjuangkan. Nyari apa lu di Ada atas? apa? Nyari apa? Ada apa sih sebenarnya? Ayo. Gua mau tahu lu nyari apa. Ya, jadi apa lu? Iya. Susah ternyata kayak Bang Panji ya. Iya. Tidak, karena visinya belum sampai itu saya gitu. Oke, pokoknya jangan lupa pecahkan.com untuk belajar stand up comedy. Saya kembalikan lagi pada MC kita sore hari ini Panji Pragiwaksono. Terima kasih. Yay. Dadah.